sesungguhnya maklum yang namanya yang keempat itu apa ya, makna yang qadih adalah dalil yang apa ya, sebenarnya cacat gitu, dianggap cacat atau kurang, tapi dijadiin dalil ya. Karena apa? Ya karena ada maslahat itu. Qala Sayyidi Abdullah ibn Ibrahim al-Alawi asy-Syanqiti, berkata Syekh Abdullah Ibrahim asy-Syanqiti, Syanqiti itu Mauritania, sama kayak Abdullah bin Bayyah nih, fi Maraqis Su'ud, dalam kitab Maraqis Su'ud, wa Nashril Bunud, dan kitab Nashril Bunud ya, salam ya, wal akhdhu billadhi lahu rujhanu midal adillati huwa istihsanu aw huwa takhsisun bi'urfi ma ya'um wa ra'il istislahi ba'duhum ya'um wa raddu kaunihi dalilan yang qadih wa yaksurut ta'biru anhu muttadih. Ini kurang dot itu, muttadih ya, muttadih itu ya kurang ya, ya saya ada itu muttadih apa muttah ya? Nah, muttadih mestinya ya, iya ya, wazannya begitu ya, muttadih lah. Syekh Abdullah bin Bayyah, maaf kok Syekh Abdullah bin Bayyah, siapa namanya? Syekh Ibrahim Alawi Asy-Syanqiti itu sesungguhnya merangkum 4 makna yang di atas tadi. Tadi kan ada 4 makna ya. Itu siapa nggak masuk itu? Itu dirangkum dalam satu bait ini. Dalam satu bait ini dirangkum. Wal akhdhu billadzi lahu rujhanu. Istihsan itu nanti kan di belakangnya adalah mengambil dalil yang di rujhan minal adillati, jadi memilih satu dalil yang dianggap rajih ya. Wastihsanu, itulah yang disebut istihsan ya. Au huwa takhsisun, atau dia disebut taksis misalnya. Ini siapa namanya? Nah, itu olahin lagi yang kemarin bukan? Oh, yang dari Madura itu bukan? Oh, bukan. Madura. Ya. Kurang terang, cukup? Cukup ya? Ya. Baik. Au huwa takhsisun bi urfi ma ya'um, atau istihsan itu adalah mentaksis satu hukum ya bi urfi ma ya'um, dengan alasan uruf ya, ma ya'um yang memang sudah bersifat umum. Wa ra'il istislahi, yang keempat, yang ketiga, istihsan itu adalah ketika seseorang mengambil kemaslahatan ya. Bab istihsan aja, babnya istihsan ya. Ba'duhum ya sebagian ulama ya menganggapnya ya itu daripada istihsan. Udah. Wa ma'nal istihsani, istihsan apa? Oh, banyak amat ya. Wa ma'nal istihsani, adapun makna istihsan itu sendiri, mahasuna fis syar'i, sesuatu yang dalam syariat dianggap bagus. Ya, walam yunafihi, dan syariat sendiri tidak menafikan sesuatu itu. Ya, mirip maslahat mursalah. Ya kan? Kalau masalah mursalah adalah satu kemaslahatan yang syariat tidak memerintah,
tidak mengilghakan, tidak menolak, tapi juga tidak memerintahkan, gitu kan? Tidak mengiktibarkan, tapi juga tidak mengilghakan. Nah, kalau istihsan ada sesuatu yang oleh agama dianggap bagus ini, katanya, ya, dan tidak dinafikan. Nah, kadang-kadang dalilnya uruf, gitu loh, tidak sekedar maslahat, tapi juga kadang-kadang dalilnya uruf. Waraddu kaunihi dalilan yang qadih wa yaksurut ta'biru anhu muttadih, pakai dot itu ya, itu dotnya hilang, kurang ketik itu. Yang ngetik siapa sih kemarin? Tanya kamu. Saya kan nggak ngetik. Ya. Ya, waraddu kaunihi dalilan yang qadih, ada juga menganggap sebagian ini adalah dalil yang sebenarnya kurang kuat, yang qadih itu ya dianggap ya kurang gitu. Wayak suruh ta'biru anhu muttadih, ya tapi digunakan ya karena diperlukan, ya gitu ya. Wayak suruh ta'biru, dan juga dianggap kosor atau kurang at-ta'biru, dianggapnya ya tibarnya. Nah itu. Wa dalilu mana tadi? Balam yunafihi fahuwa yastahsinuhul mujtahidu bi aklihi wa yamilu ilaihi. Syariat tidak menafikan dalil itu, tapi oleh mujtahid, oleh seorang ahli fikih, akalnya bilang ini bagus gitu loh. Ya. Wa yamilu ilaihi, dan kemudian dia condong kepada hal tersebut. Nah, wa dalilu hujjiyatil istihsani, adapun dalil kehujjahan istihsan, huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini hadisnya masyhur ya, enggak usah diartiin. Wa aidan qaulul qadi Iyas bin Muawiyah, juga ucapannya qadi Iyas bin Muawiyah, qisul qada'a ma 'aliman nasu, sudah kiaslah oleh kalian al-qada, satu hukum dan putusan, ma'aliman nasu, selama manusia ngerti itu. Fa'idha fasadu, kalau ternyata itu dianggap tidak pas, tidak bisa dikiaskan, ya fastahsinu, maka anggaplah itu sebagai istihsan. Makanya dalil istihsan paling banyak dipakai oleh mazhab Hanafi. Nah, dalam kitab saya yang di situ, kalau nggak salah ya, yang kedua itu saya jelaskan sedikit bagaimana ketika Imam Syafi'i ke Baghdad ketemu sama siapa namanya, Qadhi Muhammad ibn Hasan, itu ya di situ diceritakan dalam kitab-kitab bagaimana istihsan itu adalah salah satu dalil yang kuat dipakai oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kalau sudah faidastahsana, kalau udah mengambil istihsan, waduh paling hebat. Tapi Imam Syafi'i sendiri menolak, ya kata Imam Syafi'i, istihsan itu harus pakai dalil yang kuat, nggak asal bilang bagus itu maro'ahul muslimuna hasanan, nggak asal begitu. Sehingga keluarlah ucapan Imam Syafi'i yang masyhur, apa? Keluarnya ucapannya apa? Ya, ucapan Imam Syafi'i yang masyhur bukan di situ. Ya apa namanya, Allahu Akbar, jadi lupa saya, Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya beliau menulis kitab namanya Kitabun fi Ibtalil Istihsan, kitab dalam menganggap batalnya istihsan. Istihsan itu dianggap tidak kuat untuk dijadikan dalil. Nah saudara-saudara, itu yang kemudian ucapan Imam Syafi'i juga mengatakan manistahsana. Nah baru ingat sekarang, manistahsana faqad syara'a, barang siapa orang yang beristihsan, faqad syara'a bitasydid ya, faqad syara'a, maka dia sudah mau bikin syariat sendiri. Saya bangun tidur, jadi anunya apa, prosesornya baru apa baru dinyalain, ini ngantuk sekali. Nah gitu, jadi gitu. Nah itu. Tapi saya sendiri menganggap bahwa ketidaksetujuan Imam Syafi'i akan istihsan itu
adalah ketika seseorang mengambil istihsan sebagai dalil atas satu hukum tapi tidak berbasis dalil yang 4 ini, yang kuat ini. 4 ini kan harus ada alasan maslahat, harus ada alasan uruf yang memang sudah berjalan, yang sudah tadi dibaca ya. Nah, Imam Syafi'i tidak setuju dengan dalil istihsan itu ya ketika beliau mengatakan manistahsana faqad apa tadi? Syarra'a, atau beliau secara khusus menulis dalam kitab yang kemudian itu dimasukkan dalam kitab Al-Umnya, disebut kitab fi ibtalil istihsan ya. Kalau yang punya kitab Al-Um itu ada. Itu kalau saya pahami, kesimpulan saya ya, beliau tidak setuju sampai menulis satu kitab itu ya. Saya katakan al-muradu ya min qaulihi manistahsana faqad syarra'a, yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i bahwa manistahsana faqad syarra'a, barang siapa yang beristihsan berarti dia sungguh telah membuat syariat. Huwa adalah orang yang beristihsan ay manistahsana bitasyahi. Manistahsana faqad syarra'a itu ay manistahsana bitasyahi, gitu loh. Dikasih penjelasan, artinya dia mengikuti syahwat saenake wudele dhewe, kata orang Jawa gitulah kira-kira itu, kata orang Jawa. Bitasyahi itu dia istihsannya dengan tasyahi. Tapi kalau istihsannya berbasis dalil tadi yang kuat, tidak masalah. Nanti ini nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab usul fikih lah. Ini kan saya sudah bilang, saya tidak menjelaskan usul fikih secara detail. Ini hanya saya ingin mengatakan, orang kalau berfatwa itu salah satu dalilnya adalah apa tadi? Istihsan. Kalau mau detail buka khusus kitab usul fikih gitu kan gitu. Ad-dalilu ala jawazil istidlali bil istihsan, dalil atas bolehnya mengambil dalil atas istihsan adalah al-adillatul ammah. Yang pertama, dalil yang sifatnya umum. Ya. Qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya. Hah? Unzilanya? Ma unzilanya ketinggalan. Masa? Iya, di sini yang ini. Cetakan pertama. Yang kedua udah enggak ya? Oh, beruntung yang kedua berarti. Biasa lah, tinggal nambahin dikit doang. Enggak apa-apa. Nah, ya kan memang begitu kan, ma'unzila ilaikum rabbikum kan. Ya kalau nggak ada ma'unzilanya nggak enak dibaca. Wa tabi'u ahsana ilaikum gitu kan nggak enak. Ya. Wa qauluhu ta'ala alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wa minas sunnati, dan di antara dalil sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasan fa huwa indallahi hasan, gitu ya. Hasanan yang pertama kan maf'ul bih ya. Tapi orang Arab ya walaupun dibacanya bahasa nasab, kalau dia lagi malas saya bilang hasan doang. Terserah dia itu mah kalau orang Arab. Ya lagi malas katanya. Jadi biasa. Jadi kadang-kadang dia tulis hasanan tapi di omongannya hasan gitu aja gitu. Orang Arab biasa. Mara'ul muslimun hasan bahwa innallahi hasan gitu aja. Terserah dia itu mah. Kan yang penting yang diajak ngomong paham kata dia gitu. Yaqulul Allai, berkata Imam Al-Allai ya, anna hadza laisa hadisan. Kalimat ini sebenarnya bukan hadis. Wa innama huwa min kalam Ibnu Mas'ud, tapi sebenarnya ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Al-adillatul khassah ya, dalil yang khusus, fahiya udulus syari' bi ba'dil masail an usuliha, yakni udul maknanya bergeser ya bergesernya syari', pembuat syariat, bi ba'dil masaili, dengan beberapa masalah, an usuliha, meninggalkan dalil-dalil usulnya. Mithaluhu, contohnya al-aroya, contohnya jual beli aroya. Aroya itu apa coba artinya? Tahu nggak? Ingat nggak aroya? Jual beli korma ya, yang ada di apa namanya?
Di pohon ya. hijauan. Faqad adala syari'u, sungguh telah bergeser ya syari' wa rakhasan nabiyyu, syari' di sini nabi, dan nabi memberikan rukhsah sallallahu alaihi wasallam rifqan bin nasi, karena kasihan gitu, karena kasihan. Nah, jadi kalau di sini kan jualan mangga gitu kan, ya itu. Kama fi hadits Sahl bin Abi Hathamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naha an bai'it tamri bit tamri wa rakhasa fil ariyah an tuba'a bi kharsiha tamran ya'kuluha ahluha rutaban. Ya, itu berarti ada rukhsah gitu ya. Ya. Jadi ada apa namanya pengecualian gitu ya daripada hukum itu. Fa'ajazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oh maaf, aroya itu maksudnya menukar ya. Menukar korma basah dengan korma ini, bukan ijon. Menukar korma basah dengan korma apa namanya kering gitu. Standarnya kiasnya nggak boleh, tapi karena kebutuhan diperbolehkan. Ya, fa'ajazan Nabi sallallahu alaihi wasallam liman kana muhtajan ila ratbin wa lam yakun indahu malun yashtari bihi ratban ay yashtari ar-rutaba bitamrin jafin. Nabi akhirnya memperbolehkan bagi orang yang memang membutuhkan kepada korma yang apa namanya basah dan dia tidak punya yang basah, ayyastari rutab bitamrin jafin, untuk membeli korma basah dengan korma yang kering. Fahadha udulul mas'alati an-nadhairiha. Berarti di sini ada bergeser masalah hukum ini dari standar utamanya, atau nadhair itu hukum-hukum yang memiliki kesamaan. Li'anna dzalika haramun, sebab sesungguhnya itu yang enggak boleh, haram. Nah, awalnya haram gitu ya, nggak boleh ya, kan itu ribawi ya. Li'anna dzalika haramun lima fihi minal muzabanah. Di situ ada unsur muzabanah. Apa muzabanahnya? Wahia, muzabanah itu bai'ut tamri ala ru'usin nakhil rotban. Dia menjual atau menukar korma yang masih di atas tangkainya, rotban dalam keadaan basah, bitamrin yabisin ya, dengan apa namanya korma yang kering. Fahadihil mas'alatu, tapi masalah ini mustasnatun, dikecualikan. Standarnya nggak boleh, tapi ini dikecualikan istihsanan karena dianggap diperlukan. Istihsananya pakai nas kalau ini. Jadi istihsan itu kadang bin nas, yang seperti yang tadi yang pertama itu ya, lidalilin khos itu kan al makna awal kan. Nah itu lidalilin khos itu yang pertama. Wa amma misalun nau'is tsani, adapun contoh nau' yang kedua. Ya tibarul urfi berarti. Kalau yang pertama kan al-udul bil mas'alah an-nadhairiha lidalilin khas, itu kan yang pertama. Yang kedua ini min anwa'il istihsan fa huwal istihsanu bil urfi. Kalau jadi istihsan itu berarti ada 4. Yang pertama istihsan bin nas. Yang kedua istihsan bil uruf gitu ya. Wa huwa takhsisul 'am binaan 'alal urfi, adalah mentaksis hukum yang umum binaan 'alal urfi ya, yang menggunakan dalil atas uruf. Faqad matsalal ulama ulidzalika, maka ulama telah membuat contoh bidukhulil hammami, dengan hukum masuk ke kamar mandi ya, WC atau hammam, tahu ya bi ujratin. Kadang-kadang hammam bisa diartikan juga pemandian panas kalau zaman dulu ya, tapi sekarang kata hammam hanya digunakan buat kamar mandi gitu. Kalau bahasa klasik sebenarnya ya itu pemandian umum yang orang mandi gitu zaman dulu ya, sama aja lah, WC umum apa pemandian umum. Bi ujratin, dengan satu bayaran, ma'an fatratal baqa'i ghairu mahdudah, padahal masa di mana orang di situ tidak bisa diketahui. Nah, wal aslu fil ijarah, padahal kalau kita bicara hukum ijarah, hukum asalnya annahu la budda min tahdidi zamanil amal,
Ijarah itu kan harus jelas kapan masanya, waktunya. Lu digaji ngajar berapa sejam, kan harus jelas. Kalau jadi tukang hitungannya harian apa jam? Oh harian gitu ya. Oh, masuk jam berapa? Jam sekian. Pulang jam berapa? Sekian. Ngopi berapa kali? Maksimal 2 kali gitu. Ngerokok berapa batang? Sampai begitu kan ada ukuran kan gitu. Nah, kalau penceramah kayak Ustadz Ridwan tuh nggak ada standarnya, dia pakai istihsan aja kalau dia itu penceramah no. Istihsan. Lama sebentar amplopnya sama ya itu ya gitu ya. Wa huna lam yuhaddidil waqt. Nah, sementara dalam halnya orang di kamar mandi tidak dibatasi waktunya. Wala miqdaril ma atau wala lam yuhaddadul waqtu wala miqdarul ma, dan tidak juga lam yuhaddad, tidak dibatasi miqdarul ma. Dia pakai airnya berapa ember, kan nggak ada pembatasan. Al musta'mal yang dipakai. Ini bukan air musta'mal ini ya, ini air yang dipakai buat apa namanya? Yang dipakai. Wa ma'adzalika, walaupun demikian dari sisi ijarah sebenarnya kalau pakai kiasnya tidak terukur, ajazahul ulama memperbolehkan istihsanan bil urfi. Dalilnya adalah istihsan dengan apa namanya? Uruf gitu. Ya udahlah, dimaklumin aja urufnya segitu. Ya, urufnya segitu gitu. Ya. Jadi boleh itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada standarnya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Wa mithalun nau'i tsalisi, adapun contoh nau' yang ketiga, yang tadi al istihsan bil maslahah. Istihsan dengan dalil apa namanya maslahah. Wa ma'nahu, maknanya mukhalafatul qiyasi min ajlil maslahah adalah ketika seseorang bertentangan dengan dalil qiyas tapi min ajlil maslahah, karena ada kemaslahatan. Kalau pakai qiyas nggak bisa ini, bertentangan sama qiyas. Faqad mathalal ulama ulidzalika bil khiyari, maka telah memberikan contoh para ulama untuk yang ketiga ini dengan hukum khiyar. Fa idza ishtara syakhsun aqaran bi khiyarin, apabila seseorang membeli akor itu ya tanah, ya properti, sekarang itu disebutnya ya, bahasa sekarangnya apa namanya, properti ya. Kalau dulu pekarangan. Wa mata qabla ayyun fadal khiyaru, tapi kemudian si pembeli mati sebelum khiyarnya dipakai, fahina idzin yantaqilul khiyaru ila warathatihi, maka pada saat bapaknya mati khiyarnya turun kepada apa namanya, anaknya, ahli warisnya. Fa ajazal ba'dul khiyara, maka sebagian ulama memperkenankan itu khiyar. Artinya kalau kata anaknya nggak jadi beli gitu loh, paham nggak? Bisa saja gitu. Lakinil istihsan, waraddahul ba'du al-akhar. Ya, waraddahul ba'dul akharu ya maaf. Tapi ada sebagian ulama menolak kalau kemudian khiyarnya turun ke anak gitu loh. Nah, ini sama dengan yang kemarin dibahas ya? Oh bukan, kemarin malam apa tuh ngaji? Utang orang di bank. Kalau dia udah utang, mati, kata bank lunas ya? Ya kan? Itu pakai dalil istihsan itu. Mestinya utang standarnya kalau pakai kias, kalau bapaknya mati kemana? Ahli waris gitu. Oke. Ya, terus kemudian ada kan utang ke ya bank atau lembaga apapun, tiba-tiba mati kan itu kan. Terus dianggapnya apa namanya? Lunas. Enggak bener tuh, anaknya suruh bayar. Banknya dia mau gerah atau orangnya bilang lunas. Lu dalilnya apa lu katanya? Istihsan. Enggak, dia udah tahu itu gitu, sama. Dia mirip khiyar. No. Kalau kita ngaji kayak begini-begini ketemu contoh-contohnya yang kekinian. Ya. Fal qiyasu, maka kiasnya annalahu idza radda ba'duhum yasqutul khiyar. Ya. Lakinil istihsanu ya ay ya'khudhal mujizu sil'ata wa yu'ti thamanaha.
Ya. Menurut kias, apabila idza radda apa idza mata di situ? Hah? Radda ya, bukan idza mata ya. Mestinya sih idza mata. Mestinya. Mata. Apabila mati si bapak ya, atau ya ba'dhum sebagian itu ya, yasqutul khiyaru. Gugur khiyarnya, nggak bisa turun. Nah, ya. Coba ditulis mata aja. Iya. Kan ini kan konteksnya kan kalimatnya baru kita bahas di atas kan gitu kan. Ya. Lakinil istihsanu, kalau pakai kias, kalau bapaknya mati ya nggak bisa nurun ke anaknya, kan kira-kira gitu. Gitu. Ya. Ya. Sama kebalikannya dalam konteks hutang, kalau bapaknya mati, kias mestinya apa namanya? Utangnya nurun ke ahli waris, ya kan gitu kan? Ya. Sama kayak ada hak bapaknya di orang, kiasnya begitu dong ahli waris. Nah, tapi di sini ya kadang-kadang utangnya dianggap lunas kan gitu. Nah, dalam konteks ini kebalik ya. Ya, dalam konteks ini jadi yasqutul khiyar. Lakinil istihsanu ayyakhudhal mujizu sil'ata wa yu'ti thamanaha. Tapi dalam istihsan boleh saja seseorang mujizu, ya mujiz di sini ahli waris maksudnya, yang awalnya sudah membeli, ahli warisnya ya membeli, wa yu'ti thamanaha wa huwa istihsanun min ajlil maslahah, itu juga disebut istihsan karena maslahat ya. Walil istihsanu fi syar'i amthilatun katsirah. Dan dalam masalah istihsan dalam syariat banyak contohnya. Kal qardi masalan, contohnya kayak utang. Ya. Sama juga kayak arisan. Fa innahu minar riba fil asli. Utang itu sebenarnya kan unsur ribawi. Nah iya, kenapa? Li'annahu daf'ud dirham bid-dirham ila ajalin. Dalam hal ribawi itu ada unsur uang dan ada unsur masa. Orang itu kan kalau tukar menukar uang, dia harus membayarnya tamatsul taqabud. Betul nggak? Harus sama dan harus taqabud, ya dan biadin. Lah utang bagaimana mau taqabud? Kalau sama boleh jadi. Nah, kenapa kok di dalam hal tukar menukar uang itu harus ada tamatsul dan taqabud? Ya supaya sama nilainya, kan gitu kan? Sebab uang kalau dia udah tidak taqabud, artinya ada satu masa yang jauh, maka pasti ada penurunan nilai, depresiasi. Orang ngutang, dia kasihan ya, dan memberikan keluasan alal muhtajin, bagi orang yang pada butuh. Bihaitsu law baqiya ala aslil man'i, sebab kalau utang piutang dilarang, lakana dzalika dhaiqun 'alal mukallafin. Wah, itu akan membuat orang pada susah. Kan gitu kan? Akan membuat orang pada susah. Jadi qard itu dalilnya istihsan. Sama kayak arisan. Nah, karena qard diperbolehkan dalil istihsan, arisan sebagai bentuk lain daripada qard yang diperbolehkan. Kalau kita lihat orang arisan, ada 10 orang nih kumpul. Seorang 1 juta, dikocok yang dapat duluan, sesungguhnya dia ngutang dari yang dapat belakangan, kan gitu kan? Nah, yang dapat belakangan sesungguhnya ngutangin yang dapat duluan. Itu sebenarnya utang piutang sebenarnya dalilnya. Nah, itu dalam Mahalli Qalyubi Umairah saya pernah baca. Nah, dia itu salah satu bentuk jenis utang piutang. Cuman utang piutangnya banyakan orang, ada 10 gitu kan, karena arisan. Nah, kalau qard yang standar kan cuma 1 orang, utang sama saya gitu kan. Nah ini kalau ini sebenarnya tadi ya utang piutang yang orang banyak terlibat. Makanya kalau orang yang sudah ngerti ikut arisan, dia itu biasanya nggak mau dapat pertama, sebab dia nggak dapat pahala. Iya. Tapi kalau dia
ikut arisan mestinya dia mintanya dapat yang paling belakangan, sebab pada hakikatnya dia ngutangin sama yang dapat duluan. Itu jamaah saya ada yang udah tahu begitu tuh, asal arisan dia kebetulan orang mampu, dia mintanya belakangan. Tapi kalau orang pada umumnya, saya dulu saya butuh, selalu begitu deh. Ya emang itu mah watak ya, sifat juga. Apalagi wa mithluhu, dan contoh di antara istihsan al jam'u bainal maghribi wal isya'i lil matar wa salatil khaufi, menjamak salat maghrib dan isya misalnya. Tentu bukan maghrib dan isya saja, cuman dipakai contoh maghrib dan isya. Kenapa? Ya karena paling pendek waktunya. Lil matori, karena alasan hujan. Wa salatul khaufi, atau salat khauf. Wal ittila' alal aurat fit tadawi, juga diantara contoh istihsan itu adalah melihat aurat orang lain dalam rangka mengobati. Wal musaqah, dan akad musaqah. Wasairir rukhasi al ukhra, dan yang lain-lain ya, sisa-sisa rukhsah yang lain. Jadi memang kalau begitu istihsan itu lebih banyak sebenarnya semacam rukhsah gitu ya. Ketika diterapkan pakai dalil kias yang kaku, akan menimbulkan apa? Daik, apa namanya? Daik. Menjamak sholat itu kalau karena hujan itu apa namanya? Nggak masuk sebenarnya. Makanya dalam kitab ini di belakang saya kasih contoh tentang ini juga nanti, menjamak sholat karena hujan itu. Karena kalau pakai kias, menjamak sholat itu hanya boleh karena apa namanya? Safar, bukan karena hujan ya, karena ilatnya ya safar. Nah tapi dia keluar daripada katakanlah dalil kias gitu ya, al-udul minal kias ya ilal maslahah gitu ya, untuk mencari satu kemaslahatan. Wa salatul khauf, salat khauf juga begitu. Kalau pakai kias ya dia nggak sholat dulu, mau sholat masa begini gitu kan. Atau sholat yang modelnya gantian, maju sekelompok, mundur sekelompok gitu. Tapi karena diperlukan, jadilah itu apa namanya dalil yang memperbolehkan. Melihat aurat sama, melihat aurat yang nggak boleh pakai kias. Tapi karena rukhsah, kalau nggak boleh itu susah gitu ya. Gitu. Ada orang makanya ribet, tadi dulu gue mau divaksin, yang nyuntik cowok apa cewek gitu ya. Kenapa? Perempuan nggak mau saya, kalau udah tua, kalau masih muda mau. Wah itu lain lagi dia. Nah itu jadi kaku banget gitu ya. Nah kalau dia satu apa jenis boleh, iya kalau memang masih bisa ya, tapi kalau emang nggak ada mau bilang apa? Bilangnya istihsan lah, musaqah dan lain sebagainya, banyak itu. Fa inna haqiqataha, itu semua tarji'u ila i'tibaril mustaqbali, kembali pada melihat sesuatu yang bersifat mustaqbal, yang dilihat nanti. Fi tahsilil masalihi, dalam hal mendapatkan kemaslahatan, au dar'il mafasidi, atau menolak kemafsadahan, alal khususi, secara khusus. Haitsu kana dalilul 'am, karena adanya dalil yang sifatnya umum, yaqtadi man adzalik, kalau kita pakai dalil umum atau kiasnya pasti nggak boleh gitu loh ya. Lianna law baqaina ma'a asrid dalilil 'am, karena kalau kita menggunakan dalil yang sifatnya umum, contohnya melihat apa namanya aurat, ya nggak bisa. Tapi la adda ila raf'i maqtadahu dzalikad dalil minal maslahah. Tapi kalau kita kaku, justru akan bertentangan dengan apa yang jadi tujuan dalil tersebut. Ya, minal maslahati, yakni maslahat. Jadi dalil itu, semua dalil pasti tujuannya maslahat. Kan gitu kan? Nah, awalnya tukar menukar uang, dia harus taqabud dan tamathul supaya tidak ada yang dirugikan, gitu loh. Nah, tidak ada yang dirugikan artinya kemaslahatan, gitu kan? Ya, tapi ketika dalam hal hutang piutang memang sangat dibutuhkan, ya terpaksa boleh. Sama kayak aroya tadi kan,
Yang satu basah masih ada tangkainya. Kan kalau korma basah tahu kan? Masih ada tangkainya ya kayak korma Tunis. Ada juga korma udah kering gitu kan. Ya kan dikhawatirkan ada ribawi timbangan beda gitu loh. Beda antara satu untung satu rugi. Tapi karena kondisi membutuhkan boleh tukar. Kadang-kadang terjadi begitu. Fakana minal wajibi mura'atu dzalika, oleh karenanya menjadi wajiblah menjaga kemaslahatan dzalika, itu maslahat kembalinya ilal mustaqbali, pada masa yang akan datang. Hujjiyatul istihsan, adapun kehujjahan istihsan, yaqulul ulama, berkata para ulama, annal istihsana, bahwasanya istihsan hujjatun syar'iyyatun, dia adalah hujjah syar'iyyah. Ya, kesimpulannya ya istihsan itu hujjah syar'iyyah. Wa annal istihsana, dan istihsan itu tarkul usri ilal yusri. Intinya seseorang meninggalkan situasi di mana kesulitan menuju situasi yang memudahkan. Wa huwa asluddin, dan itulah sesungguhnya pokok daripada isi agama. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah itulah dalil pokok yang dipakai. Yang kayak begini butuh ngaji banget. Jadi jangan nggak ada dalilnya lo, nggak bisa. Dicek ulama itu, entar dulu dicek pelan-pelan. Ini masuknya apa ya, pengecualian, darurat apa istihsan. Nah bedanya istihsan sama darurat gini. Kalau darurat hanya sesekali ya. Kalau istihsan itu dia bisa berkali-kali kan, bisa berkali-kali. Artinya dia, ya kalau darurat orang semua tahu gitu loh. Nah, orang nggak bisa pakai dalil istihsan buat makan babi gitu loh. Paham nggak itu? Ya nggak bisa. Itu yang betul-betul dalil darurat. Tapi dalam konteks kayak tadi, masuk ke kamar mandi, ukuran pakai airnya berapa banyak, ukuran pakai apa namanya, berapa waktunya, berapa lama, yang dia nggak bisa pakai darurat terus. Nah, itu emang orang udah sangat sering pakai gitu loh. Sama utang piutang, udah banyak sekali orang gitu ya, gitu kan. Nah, itu bedanya di situ aja sesungguhnya ya. Kalau darurat itu di sini butuh kejelian seseorang, dia bisa tahu ini darurat apa istihsan gitu loh. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, oh ini sih darurat, bukan istihsan. Ya. Baik. Apa lagi? Kanal istihsanu thabitun bil adillah al muttafaq 'alaiha. Dan istihsan itu sudah sabit kedalilannya dengan dalil yang disepakati, wa bawi annahu hujjatun, dan dia adalah hujjah. Wal istihsanu, dan istihsan imma ayyathbuta bil athar, ada kalanya kadang dia tetap bil athari, dengan adanya athar, contoh dari sahabat ya, kasalami, seperti salam, akad salam tempa ya, paham ya. Belakangan kalau dalam mazhab Hanafi disebut istisna, pesan barang gitu. Nah ya, pesan barang tempat itu kadang-kadang belum tentu sama persis itu namanya, itu belum tentu sama persis. Ya nggak usah jauh-jauh, pesan makanan di GoFood aja, GrabFood, enak nih katanya, kok kecil ya, digambar gede gitu ya. Sebenarnya ya rentan adanya apa, gharar gitu kan, gharar. Kita tahu kalau dalil kias atau dalil umum atau kiasnya, bukan dalil kias, kiasnya, standarnya atau dalil umumnya ya gharar kan nggak boleh, tapi orang butuh. Nah sekarang mau nggak mau orang udah jual beli pakai apa namanya, online. Dia beli, udah belilah, udah gambar gede gitu kan, gambarnya 2, datangnya 1, loh kok cuma 1 kan, gambar 2 katanya. Kesannya merah, datangnya hitam. Oh gitu ya, kadang gitu. Ya. Ya. Saya nggak tahu nih kalau beli kitab ini terus nggak taunya banyak salah ketik, itu apa termasuk apa ya? Wal ijarah tuh, dan akad ijarah itu dalilnya istihsan, akad ijarah itu.
Wa adamu fasadi shaumi man akala nasiyan, dan juga tidak batalnya orang yang makan karena lupa, itu juga dalilnya istihsan. Wa imma bil ijma'i, ada kalanya juga istihsan itu ditetapkan karena ijma' ulama, kal istisna'i, seperti hukum istisna. Ada perbedaan memang belakangan antara salam dan istisna, ya. Sama-sama mirip, cuman yang satu ngasih uang muka total, kalau istisna biasanya tidak. Gitu aja biasanya. Wa imma bid darurah, biasanya salam itu dalam bank itu dia jarang dipakai, karena salam itu kayak model yang kita kecil, gue pesen ini nih, uangnya kasih dulu gitu ya. Bank kan gede-gede, rumah itu akadnya istisna, itu dia yang nutupin, paham nggak? Itu mau beli rumah, oke. Ada jaminan, ada katanya. Ini ya, baru diangkat jadi PNS, SK-nya jadi di sekolahin gitu ya. Nah, oke lah, itu jaminan kan, bukan bayarnya pakai SK, bukan. Nah, ya udah, itu istisna. Bang ngambil untung dia, kan gitu kan? Bang ngambil untung. Ya udah tahu sih, pembeli tahu berapa harganya, bang juga tahu berapa harganya, bank syariah. Kan gitu kan. Oh ya udah. Berapa tahun? Ya kira-kira sekian tahun dah. 10 tahun aja, saya nggak sanggup kalau 5 tahun. Loh kenapa? Ini gini, bini 2 soalnya gitu. Nah, rupanya bininya 2 ya. Ya. Wa imma bid darurati, ada kalanya istisna itu ditetapkan bid darurah, sebab adanya darurat. Kataharatil hiyadi ya wal abari ba'da tanjisihima, seperti sucinya sumur-sumur dan tempat mandinya orang hayat, ya itu jadi tempat mandinya orang haid itu hayat itu, atau hayat ya, wal abar dan sumur. Jadi kayak gini, tempat pemandian umum, kadang ada orang pipis di situ, ya kan, kadang orang haid mandi, kalau zaman dulu kan gitu kan, ya memang pada faktanya dia najis dong, namanya pipis. Tapi itu dihukumi suci kalau gede, kalau balongnya gede tau ya. Iya, ya darurat yang susah ngukurnya. Wa ma bil qiyasil khafi, adapun istihsan yang ditetapkan dengan dalil qiyas khafi. Lah ini juga disebut qiyas itu istihsan itu katanya al-udul minal qiyasil jali ilal qiyasil khafi itu. Jadi istihsan itu definisinya banyak gitu loh. Ya, kenapa diberi definisi banyak? Karena memang alasannya lain-lain. Karena lain-lain itu kalau dibikin satu definisi panjang banget. Wal udulu minal qiyasil khafi ilal qiyasil jali. Wal akhdhu bil urfi li maslahatin. Banyak kan, berarti kan ada 4 itu. Akhirnya ulama membuat perincian. Ada makna pertama begini. Ya, semuanya ya istihsan pada hakikatnya. Nah, makanya istihsan itu apa sih? Wah, susah ya jelasinnya, kalau lu ngaji sini dia macam-macam gitu loh, kita kira-kira gitu. Ya, paham nggak kira-kira? Gitu. Kataharati su'ri siba'it ta'iri, maaf, seperti sucinya su'ur itu apa nih? Ludah apa? Bukan ludah, su'ur ludah ya. Ya. Siba'it ta'iri burung yang kayak burung ganas, kayak elang, kasokri wal hid'ati wal ghurab. Fa inna muqtadal qiyasi, kalau kita pakai kias yang jali ya, muqtado artinya kalau kita pakai standar kias, muqtado itu kalau bahasa kitanya najasatuhu, mestinya najis. Kiasan ala su'ri siba'il bahaimi, ya dikiaskan dengan najisnya ludahnya binatang yang ganas, kalfah diwaddi kayak macan dan dhi'ab serigala. Wa kadzalika jawazu sholati lil maridi. Begitu juga dalam hukum memperbolehkan jamak sholat bagi orang sakit. Itu juga al-udul minal qiyasil khafi minal qiyasil jali ilal qiyasil khafi. Fa inna muqtadal qiyasi adamul jawaz. Karena kalau kita pakai standar qiyas nggak boleh orang sakit menjamak itu. Li adamil illah wa huwa safar.
Kias itu kan ya ilatnya ya orang mengkosor yang ada dalam Quran ya safar, tapi dipakai. Nah, kama saya tibayanuhu, nanti akan saya jelaskan ya fi mithalil istimbat al maqasidi, dalam contoh misalul istimbat bil maqasidi. Wa amma bil urfi, adapun istihsan yang ditetapkan karena uruf, karaddil aiman ilal urfi, seperti mengembalikan model-model sumpah kepada uruf. Sumpah pocong ya itu kan sumpah yang ada di uruf itu ya dihitungnya sumpah. Sumpah pocong gimana? Ya itu kan sumpah yang itu dijadiin sumpah, artinya dia sumpah itu harus dipenuhi. Boleh. Ya dalam arti dia harus diluruskan. Wah, sumpah pocong kan dia sumpahnya kan kepada Allah, cuman pakai pocong doang, pakainya doang pocong gitu loh, paham nggak? Nah gitu loh, dari sisi itu. Wa amma bil maslahati, adapun yang ditetapkan dengan maslahat, katadminil ajiril mustaraki, seperti penanggungan ajir mustarak ya. Jadi ya gini, tadminil ajiril mustarak itu di belakang sudah saya bahas kayak di depan apa ya udah lewat itu atau belum nanti itu saya lupa. Jadi dalam bab orang bekerja sama bareng-bareng itu harus ada yang menanggung gitu. Ya itu ajiril mustarak itu sepertinya di depan sudah pernah saya bahas ya. Itu harus ada yang menanggung. Saya lupa nih di bab apa ya, apa di belakang. Saya biasanya kalau ada yang muskil itu saya kasih penjelasan di bawah. Cuman saya lupa, atau mungkin di belakang nanti akan ada penjelasannya ya. Tadminil ajiril mustarak, wallahu a'lam bishawab. Saddud dzari'ah ya. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ngaji apa lagi nih?